Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kaji kita, di mana di pertemuan sebelumnya kita masih dalam bab bahasan tentang peta jalan yang pertama atau pilar yang pertama dari khair ummah, yaitu al-ilmu. Kita sudah membahas dalam 2 pertemuan tentang ilmu. Yang pertama bicara tentang bahwa ilmu itu memuliakan dan meninggikan para penuntutnya atau pemiliknya. Dan ilmu itu adalah ilmu yang seharusnya mengantarkan kita kepada khasyah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang mengantarkan kepada khasyah adalah ilmu yang mengarahkan kita kepada ma'rifah dan ma'iyah. Ma'rifatullah dan ma'iyatullah. Merasakan pengawasan Allah dan merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal Allah menjadi perkara penting dan utama di dalam proses ilmu atau menuntut ilmu. Karena dengan ma'rifah dan ma'iyatullah itulah maka dia akan bisa menumbuhkan yang namanya khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang berilmu kalau nggak punya rasa takut, yang dikhawatirkan dia bukan hanya sesat, tapi dia bisa menyesatkan orang lain dengan ilmunya. Orang berilmu kalau tidak punya rasa takut, maka yang dikhawatirkan dia berlaku semena-mena dengan ilmunya. Orang yang berilmu jika tanpa rasa takut, yang dikhawatirkan dia menjadi ahli teori, tapi tidak menjadi ahli amal. Jadi ilmu dengan perilakunya tidak sejalan. Dan orang yang berilmu jika tanpa memiliki atau dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah, yang dikhawatirkan adalah kemudian dia menggunakan dengan ilmunya itu muncullah kesombongan. Seperti itu. Sombong dengan ilmunya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang ilmu apakah yang akan jadi akan mengantarkan kepada khasyah atau disebut sebagai ilmunya khasyah. Ilmu yang akan mengantarkan kita kepada khasyah, kepada rasa takut kita kepada Allah. Ada 5. Yang pertama adalah ilmu yang dengan ilmu itu bisa membenarkan, ya kan, dan memperbaiki keimanan atau ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah, itu disebut dengan ilmu tauhid. Ya. Kemudian ilmu yang dengan ilmu itu dapat membenarkan atau memperbaiki tindakan hukum kita yang kemudian
ilmu itu disebut sebagai ilmu fikih. Lalu kemudian ilmu yang dengan ilmu itu dapat memperbaiki akhlak kita, yang disebut dengan ilmu akhlak. Dan kemudian ilmu yang dengan ilmu itu bisa membantu kita untuk memahami 3 ilmu yang pertama. Ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih, dan juga ilmu akhlak. Yaitu adalah ilmu perangkat. Ya. Ilmu perangkat itu diantaranya adalah ya dari mulai ulumul Quran, ilmu Quran, ulumul hadis, ilmu hadis, ya kan? Atau ilmu pendukung, ilmu tafsir, kemudian ilmu qawaid gitu. Kemudian bahasa Arab, ya kan? Dan masih banyak ilmu perangkat lainnya. Dengan ilmu perangkat itu kita bisa memahami dalam proses mempelajari tauhid, mempelajari fikih, ya kan, dan juga mempelajari akhlak. Lalu yang keempat adalah yang keempat, dan yang kelima adalah ilmu yang dengan ilmu itu maka 4 ilmu yang di atas itu bisa tegak dan terjaga. Ya, artinya makin sempurna untuk bisa dipahami oleh manusia, kan? Karena secara kebutuhan rasional manusia akhirnya terpenuhi secara sempurna. Dan ilmu itu adalah ilmu-ilmu umum. Yang ilmu-ilmu umum sesungguhnya ini adalah ilmu-ilmu Allah yang tersebar di dalam ayat-ayat kauniyah. Dalam kebesarannya di alam semesta. Dari mulai fisika, matematika, kimia, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, dengan ilmu inilah maka kemudian semakin sempurna ilmu, dan akhirnya membuat manusia itu tumbuh dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana ilmu itu 5 ilmu itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ilmu yang fardu ain, dan yang kedua adalah ilmu yang fardu kifayah. 4 ilmu yang pertama adalah fardu ain, dan ilmu yang kelima adalah fardu kifayah. Namun pemaknaan fardu ain di sini bukan berarti kalau kita nggak bisa lantas kita berdosa, tidak. Tapi fardu ain di sini artinya ada tuntutan pada kita, setiap kita sebagai orang beriman secara individu untuk melakukan proses belajar, untuk mengupayakan secara penuh, mengupayakan secara sungguh-sungguh untuk belajar, untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Masalah kemudian dia bisa atau tidak, ya kan? Dia menguasai atau tidak, itu babnya bab lain. Karena apa? Karena di dalam kembali di dalam surat Mujadilah ayat yang ke-11 kan Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma. Allah sebut itu utul ilma. Utul ilma maknanya adalah diberikan ilmu. Kalau diberikan ilmu berarti bahwa ilmu itu bukanlah kita dapat karena kehebatan kita, bukanlah kita dapat karena kecerdasan kita, bukanlah kita dapat karena proses belajar luar biasa yang kita lakukan. Bukan kita dapat karena metode belajar kita keren. Tapi ilmu itu kita dapat karena Allah memberikan. Ya. Karena Allah memberikannya. Coba deh perhatikan doa kita misalnya. Ya, doa yang sering kita panjatkan. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Artinya apa? Bertambah tidaknya ilmu kita tergantung Allah yang memberikan. Kenapa? Karena sesungguhnya asalnya ilmu itu adalah ilmu Allah. Milik Allah, ilmunya Allah. Dan kemudian Allah mengajarkan sebagian kecil dari ilmunya itu kepada hambanya. Kisah di awal kan terkait dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Yang dia belum mengetahui apa-apa, kemudian Allah mengajarkan dia nama-nama benda. Artinya Allah mengajarkan sebagian ilmunya kepada Adam alaihissalam. Dan kemudian dari situ berproses terus, dengan perangkat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu akal. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Maka kemudian ilmu itu berkembang. Dan perkembangan itu adalah bagian dari ilmu Allah juga. Yang Allah sediakan untuk manusia. Nah, sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kehebatan manusianya.
tapi lebih karena Allah yang memberikan. Itu sebabnya kita tidak menuntut, atau kepada kita tidak dituntut untuk harus bisa. Tapi yang dituntut kepada kita adalah thalabul ilmi, belajar, menuntut ilmu, mengupayakan ilmu, mempelajari ilmu. Itu yang dituntut. Hasilnya seperti apa, ya kan? Itu urusan apakah Allah mau ngasih ilmunya atau tidak kepada kita. Ya. Yang penting kita sudah maksimal belajarnya, kita sudah maksimal secara metodologinya, kita sudah maksimal semangat. Itu sudah kita lakukan, berarti kita sudah mengupayakan memenuhi yang namanya ilmu yang fardu ain. Ya, yang repot atau yang masalah adalah belajar nggak mau, ya kan? Maunya dimaklumin terus. Ya, saya kan bodoh, saya kan nggak tahu. Udah tahu bodoh tapi nggak mau belajar, gitu ya. Seperti itu. Jadi prinsipnya belajar, yang penting belajar, punya kemauan belajar. Masalah bisa nggak bisa itu bukan urusan kita. Ya, urusan kita adalah memaksimalkan upaya belajar kita. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang ilmu dan orang-orang yang berilmu, atau di ayat tadi kan disebut yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Bahwa ada dua kategori orang. Yang pertama adalah orang beriman dan kemudian berilmu. Jadi ada bab iman, ada bab ilmu. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa perbedaan antara orang yang beriman saja, tapi dia tidak berilmu, dengan orang yang beriman tapi dia berilmu. Tentu jangan dibenturkan secara mutlak ya. Bagaimana mungkin orang beriman tapi dia tidak berilmu, Ustaz? Maksudnya adalah kan, beriman dan berilmu, ilmu dengan segala kelengkapan ilmu khosyahnya tadi. Ya, seperti itu. Bahwa orang beriman itu dia berilmu, ya. Tapi keilmuannya boleh jadi belum memenuhi kelima ilmu khosyah tadi. Nah, perbedaan antara orang yang beriman saja dengan ilmu yang terbatas dibandingkan dengan orang yang berilman tapi dia berilmu sekaligus, artinya ada lengkap ilmunya gitu. Ilmu khosyahnya itu dia miliki. Maka kata Ibnu Abbas, ya kan, perbedaan antara mereka itu, ya kan, adalah 700 derajat. Bayangkan, sahabat Asa TV. Perbedaannya 700 derajat. Dan ketika bicara jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya, itu jaraknya seperti 500 tahun perjalanan. Sahabat Asa TV, 700 derajat, dan satu derajat jaraknya 500 tahun perjalanan. Berarti kalau 700 derajat, 500 tinggal dikali 700. Berapa itu jaraknya? Jarak apa? Jarak kedudukannya, jarak kemuliaannya, jarak ketinggiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Di derajat yang manakah kita? Atau adakah? Atau sudahkah kita mengupayakan derajat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami.
Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di sesi yang berikut ini. Masih terkait dengan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Bahwa tadi dikatakan perbedaan antara orang yang beriman saja dengan orang yang beriman plus berilmu. Dia adalah seperti jarak kedudukannya adalah 500 tahun 700 derajat kan jaraknya. Dan ketika bicara derajat, satu derajatnya adalah 500 tahun perjalanan. Kita tidak bisa bayangkanlah seberapa jauh ya kan kedudukan antara orang yang tidak berilmu dengan orang-orang yang berilmu. Bahkan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebaik-baik orang yang beriman itu adalah yang berilmu. Jadi sebaik-baik orang beriman adalah yang berilmu. Karena apa? Karena ilmu itulah yang nanti akan menjadi guidance, ya kan? Menuntun keimanannya. Ya. Dan ilmu itulah yang kemudian menjaga dia. Ya, bahkan iblis itu ya kan, lebih benci kepada ahli ilmu ketimbang kepada ahli ibadah. Bahkan kematian seorang ahli ilmu, ulama, seorang alim, itu lebih disukai oleh iblis daripada kematian kan, dalam jumlah banyak orang yang ahli ibadah. Jadi saya lupa perbandingannya, kalau tidak salah 700 ya. Artinya iblis itu lebih takut kepada orang berilmu. Iblis itu lebih senang ketika orang berilmu itu wafat ketimbang ahli ibadah yang wafat. Kenapa? Karena dia punya tingkat kesulitan yang lebih besar untuk menyesatkan orang berilmu. Seorang ahli ilmu ketimbang ahli ibadah. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi jangan diperbandingkan secara mutlak bahwa ada yang ahli ibadah, ada yang ahli ilmu. Tidak. Bahwa orang yang ahli ilmu, jika benar ilmunya, dia jujur dengan ilmunya, maka insya Allah dia adalah ahli ibadah. Sementara ada banyak ahli ibadah yang mungkin punya keterbatasan ilmu, atau dia tidak disebut sebagai alim. Karena memang semangatnya hanyalah beramal. Tapi orang yang alim, maka insya Allah ilmunya itu akan menuntun dia kepada amal. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dikatakan sebaik-baik orang beriman adalah yang berilmu? Karena apa? Jika orang yang beriman dan berilmu itu dibutuhkan, ya, dibutuhkan entah dalam sebuah urusan, dalam sebuah perkara, ya kan, dalam sebuah pemerintahan, dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah aktivitas atau apapun lah, dia dibutuhkan, dia diperlukan. Jika dia dibutuhkan, maka dia akan memberikan manfaat. Dengan ilmunya dia akan memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti itu. Tapi jika seandainya dia tidak istilahnya dia tidak diperlukan, gitu. Dia nggak punya kedudukan, ya kan, dia nggak punya peran atau fungsi di masyarakat, misalnya seandainya gitu, dia tidak diperlukan, tidak dibutuhkan di dalam sebuah perangkat pemerintahan, dalam sebuah amal, dalam sebuah pekerjaan atau apapun gitu bentuknya, maka setidaknya dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Yaitu apa? Dengan ilmunya, maka kemudian terpenuhi kebutuhannya. Dia bisa beribadah dengan baik, dia bisa beramal sebagaimana ilmu yang dimilikinya, sehingga kalaupun dia tidak bisa memberikan manfaat ya kan, dengan peran-peran yang saya sebutkan tadi, setidaknya dia tidak memberikan mudarat kepada orang lain, sebab dia tahu membedakan mana yang manfaat dan mana yang mudarat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga mengatakan bahwa iman itu telanjang. Ya, jadi iman itu telanjang. Dan pakaiannya adalah takwa. Jadi iman itu polos lah. Ya. Jadi keyakinan itu artinya kita kembali kepada kondisi
fitrah manusia, ya kan? Yaitu mengimani Allah. Kan fitrahnya begitu. Dan itu adalah kepolosan. Itu kondisi seperti kita, kalau bahasanya tadi, iman itu adalah telanjang. Dan pakaiannya baru dikatakan berpakaian ketika dia bertakwa. Jadi iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa. Jadi ketika dia mewujudkan, mempraktekkan keimanannya dalam amal-amal, ya, artinya dia menunjukkan kesungguhan, kedisiplinan, ya kan, dalam mewujudkan dan membuktikan imannya, maka itulah yang disebut dengan takwa. Jadi iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, dan hiasannya adalah rasa malu. Ya, hiasannya adalah rasa malu. Jadi kalau saya sering mengibaratkan, ya, seperti tubuh kita ini adalah iman. Ketika kita pakai baju, ya kan, pakai celana, ya kan, yang menutupi tubuh kita, itu adalah takwa. Makin indah kan dilihat. Nah, hiasannya rasa malu, pakai peci, pakai selendang, ya kan, pakai cincin, ya, pakai kalung bagi perempuan mungkin, atau apapun yang namanya perhiasan yang menghiasi tubuh kita, semakin mempercantik penampilan kita, ya, itu adalah rasa malu. Ya, jadi hiasannya adalah rasa malu. Maka ketika orang tidak memiliki rasa malu, nggak sesungguhnya, ya kan, dia memperburuk penampilannya. Dan buahnya adalah ilmu. Jadi iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, hiasannya adalah rasa malu, dan buahnya adalah ilmu. Jadi buah dari iman itu ibarat pohon, buahnya adalah ilmu. Pokoknya adalah iman, ya kan, akarnya iman, pokok utamanya adalah iman. Nah, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bicara ilmu, ketika kita bicara tentang ilmu, mohon maaf sebelum saya ke sana, kenapa kemudian dikatakan buahnya adalah ilmu? Jadi sebaik-baik buah adalah buah yang berasal dari pokok keimanan. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang berasal dari pokok keimanan. Ilmu yang lahir dari bukan keimanan, maka ilmu itu, ya kan, tidak seperti buah. Buah itu kan menyenangkan orang, ya. Setidaknya buah itu bisa mengenyangkan orang dengan memakannya, ya kan. Menyenangkan si pemilik pohon, karena apa? Pohonnya berbuah, ya kan. Belum lagi nanti bicara vitamin dalam buah. Tapi kalau ilmu yang lahir tanpa pokok atau pohon iman, maka dia boleh jadi menjadi sesat dan menyesatkan, atau tidak memberikan manfaat kepada orang lain, bahkan mungkin kepada pemiliknya. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bicara bab ilmu bagi manusia, ya, maka perumpamaannya itu seperti orang yang sakit, ya, antara orang sehat dengan orang sakit. Orang ketika sakit, maka dia harus berobat. Ketika dia tidak berobat, boleh jadi sakitnya akan memburuk. Ya. Dan ketika semakin memburuk didiamkan, maka sangat mungkin dia bisa sampai kepada ajal kematian. Nah, begitu pula ketika bicara ilmu. Orang yang tidak memiliki jadi jika obat itu adalah penyembuh bagi tubuh, ya kan, bagi jasad dan fisik kita, ya kan, maka ilmu itu adalah penyembuh atau obat bagi hati kita. Ilmu dan hikmah, ya, adalah penyembuh bagi hati kita. Maka jika hati tanpa ilmu dia sakit. Ya, hati tanpa ilmu dia sakit. Dan jika dia tidak disembuhkan, yang menyembuhkannya dengan apa? Dengan ilmu, ya, dengan belajar. Maka hati itu akan memburuk sakitnya. Lama-kelamaan dia bisa mati. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika 3 hari saja tidak diberikan hikmah ketika hatinya, maka
hati itu bisa menjadi mati. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena memang makanan hati itu adalah ilmu. Siapa yang kehilangan ilmu, maka hatinya akan sakit. Semakin lama dia kehilangan, maka pelan-pelan hati itu akan mati. Memberi makan tubuh dengan makanan, mengobati tubuh dengan obat, maka memberi makan hati dan mengobati hati adalah dengan ilmu atau hikmah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menakutkan adalah ketika ada orang yang sakit hatinya, ada orang yang sekarat hatinya karena kebodohannya, karena dia tidak berilmu, tapi kemudian dia tidak menyadari. Dia tidak menyadari bahwa hatinya sedang sekarat. Dia tidak menyadari bahwa hatinya sedang sakit, bahkan mendekati kematian. Bukan mati fisiknya, ya, mati hatinya. Kalau sudah mati hatinya berat. Ya, walau tubuhnya hidup, maka orang yang hatinya mati, tubuhnya hidup, itu seperti zombie lah. Ya, seperti mayat hidup. Dia hidup, dia ada, tapi ya nggak bermanfaat, ya, tidak memberikan manfaat kepada orang lain, juga kepada dirinya, bahkan ya, cenderung ya tidak ada apa-apa pada dirinya, seperti mayat hidup. Ya, ada tapi tiada, ya kan? Seakan-akan tidak ada kehidupan pada dirinya. Bahkan bisa jadi dia tenggelam di dalam keburukan-keburukan. Kenapa? Nggak punya ilmu, mudah disesatkan, mudah disimpangkan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah. Jadi kalau kita saja sadar dan aware kalau lagi nggak punya uang, maka kita cari uang. Kita sadar dan aware kalau seandainya kita nggak atau belum punya pekerjaan atau kehilangan kesempatan, maka kita cari kesempatan, kita cari peluang. Maka seharusnya kita pun sadar ketika hati kita mulai sakit, mulai sekarat, karena tiada ilmu yang kita asuh, yang menjadi makanan hati kita itu, untuk proses kita belajar. Maka belajarlah, tuntutlah ilmu, carilah ilmu, mengajilah. Ya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan. Bahkan dikatakan bahwa siapa yang belajar satu bab ilmu saja, ya, jadi belajar satu bab ilmu saja, maka itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Itu dalam satu riwayat disebutkan. Siapa yang menuntut ilmu, maka sesungguhnya itu lebih baik daripada 100 sholat sunnah, ya, sholat sunnah 100 rakaat. Ya, jadi kadang-kadang kemampuan kita melihat prioritas itu penting. Ya, kan suka ada namanya kuliah subuh gitu ya, kajian subuh. Kuliah subuh itu biasanya kadang-kadang ada orang yang punya amalan-amalan khusus terkait dengan sholat sunnah syuruk. Ya. Sampai kemudian akhirnya dia ikut kajian pada subuh, tapi begitu masuk waktu syuruk, dia tinggalkan majelis untuk kemudian dia sholat sunnah syuruk.
Ya, seperti itu. Padahal majelis ilmunya masih berjalan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Kalau ditanya salah enggak? Boleh, oh boleh. Oh, amal soleh kok, salat sunnah syuruk. Namun jika kemudian kita mau bandingkan, kita mau lihat prioritasnya, tetapnya kita di dalam majelis ilmu itu sampai habis, sampai selesai, sesungguhnya itu lebih baik daripada kita sholat sunnah 100 rakaat sekalipun. Nah, kali ini kan akhirnya kita mengalahkan majelis ilmunya hanya dengan sholat sunnah 2 rakaat. Padahal majelis itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ya, seperti itu. Ya, tapi kan kalau ikut terus kita nggak bisa sholat sunnah syuruk. Ya tidak apa-apa. Kenapa? Ketika kita bicara sholat sunnah syuruk, ya, pertama dia dilakukannya bukan di waktu syuruk, ya, bukan hanya di waktu syuruk, tapi dia dilakukan ya kan beberapa saat setelah waktu syuruk. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, di kalangan mazhab Syafi'i khususnya gitu, bahwa yang namanya sholat sunnah syuruk itu adalah sholat duha. Jadi waktu awalnya adalah 15 menit kurang lebih setelah syuruk, ya kan, hingga sebelum matahari ada di atas kepala, sekitar 15, 20 atau mungkin 30 menit sebelum zuhur. Jadi artinya kalau nggak dapat di, misalnya syuruk sekarang jam 6, berarti sholat sunnah syuruknya jam 6.15. Kalau kita ambil pendapat yang 15 menit setelah peristiwa terbitnya matahari. 6.15. Ternyata kajian belum selesai. Kajian selesainya 6.30. Ya sudah, nggak apa-apa, ikut saja sampai 6.30. Setelah 6.30 kita sholat. Gitu. Sholat apa? Ya, sholat dibilang sholat sunnah syuruk masih dapat, karena ada yang mengatakan sholat sunnah syuruk bisa dilakukan 30 menit setelah waktu syuruk. Kalaupun bukan, setidaknya ya sholat sunnah itu adalah sholat sunnah duha. Yang duha itu sama dengan syuruk, ya kan, menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Karena memang tidak dikenal sholat sunnah syuruk di dalam pendapat Syafi'i. Taunya duha. Ya kan? Jadi syuruk itu adalah duha. Ya kan? Sama aja, nggak ada bedanya. Ya. Nah artinya, sementara kalau bicara bab thalabul ilmi, menuntut ilmu, ya semua bersepakat tentang keutamaan. Ya. Tidak tergantikan, sayang. Ya. Lagi-lagi saya tidak sedang bicara boleh dan tidak boleh, tapi bicara tentang bagaimana kita memprioritaskan sesuatu yang lebih utama atau yang lebih patut untuk diprioritaskan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ya kan? Bahkan ketika ada satu peristiwa namanya Amul Fut, ya, peristiwa setelah Hudaybiyah, ya kan? Setelah perjanjian Hudaybiyah. Kan ketika itu gencatan senjata lah istilahnya, ya kan? Di tahun ke-7 Hijriah, ya. Jadi Hudaybiyah itu di bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijriah. Nah, ketika masuk setelah Zulhijjah kan Muharram, tahun ke-7. Nah, setelah masuk tahun ke-7 Hijriah, maka sepanjang tahun ke-7 Hijriah itu, selama kurang lebih 1 tahun, yang dilakukan Rasulullah SAW adalah menyebarkan para da'i, mengirim para utusannya, para da'i dari kaum muslimin. Para da'i itu adalah para ahli ilmu dari kaum muslimin. Untuk apa? Untuk mengajarkan, mendidik, sekaligus menyebarkan Islam ke pelosok negeri, ke sudut-sudut jazirah. Ya, dikirim. Ada yang ke utara, ada yang ke timur, ada yang ke selatan, ada yang ke barat daya, dan lain sebagainya. Ke berbagai negeri dikirim untuk menyebarkan Islam dan mengajarkan orang tentang Islam. Siapa yang dikirim? Ahlul ilm. Dan satu di antara mereka yang dikirim adalah Mu'az bin Jabal. Ya, Mu'az bin Jabal. Dan ketika Mu'az bin Jabal dikirim, maka kemudian Rasulullah berkata kepada Mu'az, ya, dan sungguh kata Rasulullah, ketika Allah memberi hidayah kepada seseorang oleh sebab kamu, wahai Mu'az, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, jika orang mendapatkan hidayah dengan sebab kita. Dengan sebab apa? Dengan ya hidayah itu berawal dari ilmu salah satunya. Jika orang kemudian
dapat pengajaran ilmu dari kita. Kemudian dari ilmu yang kita dapatkan itu menjadi jalan bagi dia sampai kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kepada kita, rugi kalau kemudian nggak mau jadi orang berilmu. Kenapa? Peluang untuk mendapatkan kebaikan di hadapan Allah jauh lebih besar. Itu satu. Yang kedua, peluang menjadi sebab, menjadi jalan hidayah bagi orang lain pun lebih besar. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain ilmu itu bermanfaat bagi dirinya untuk mengantarkan dia kepada kemuliaan di hadapan Allah. Mengantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bicara ilmu, maka ilmu yang pertama kali harus kita pelajari atau bahkan harus kita ajarkan adalah ilmu tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bahkan kepada anak kita yang masih kecil. Ya. Anak kita yang masih kecil, masih umur 2 tahun, 3 tahun, ya, dari mulai dia belum bisa ngomong sampai dia udah bisa ngomong. Itu diajarkan itu. Dengan apa? Dengan mentalkinkannya. Mentalkinkan kalimat tauhid di telinga. Dari mulai dia belum bisa ngomong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bahkan ulama-ulama yang concern pada dunia pendidikan anak menyatakan kalimat tauhid itu atau termasuk ayat-ayat Quran itu ketika ditalkinkan, diperdengarkan ke telinganya, maka kalimat-kalimat yang suci itu akan menyuruh masuk ke dalam hati dia, dalam kalbu dia, dan kemudian mentazkiyah, membersihkan hati mereka. Makanya kalau kita bicara dalam konteks berdakwah gitu ya, kan Rasulullah di Al-Quran juga digambarkan tentang bagaimana dakwahnya para nabi, termasuk Nabi Musa, ya kan? Termasuk Rasulullah SAW, bahwa yang pertama kali yang dilakukan adalah wa yuzakkihim, ya, membersihkan atau menyucikan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitab, baru kemudian mengajarkan ilmu. Gitu. Dan bagaimana cara membersihkan, menyucikan hati mereka? Dengan membacakan ayat-ayatnya. Membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Kalau anak kecil nggak ngerti, nggak apa-apa. Walaupun dia tidak ngerti, tapi bahwa ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat suci itu, termasuk kalimat tauhid itu, ya kan? Karena dia sumbernya dari Allah, kan dia bisa memberikan efek, memberikan dampak kepada orang yang tidak memahami sekalipun. Berapa banyak cerita orang-orang yang mu'alaf hanya gara-gara awalnya dengar suara azan, hanya gara-gara dengar Al-Quran dibacakan, hanya gara-gara, ya kan, dia mendengar kalimat tauhid dikumandangkan, diteriakkan. Walaupun dia nggak ngerti, tapi kemudian tak di situ hidayah masuk, ya, jadi pintu, jadi ibarat kunci muka gembok hatinya yang tertutup selama ini. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ajarin yang pertama, kalimat tauhid. Walaupun anak-anak, misalnya kepada anak-anak, nggak tahu dalilnya, nggak masalah. Apa dalilnya sih? Gitu. Nggak masalah. Yang penting dia paham kenapa dia harus beriman kepada Allah. Dengan diajarkan kalimat tauhid tersebut. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, derajat ilmu itu sangat ditentukan. Ya, artinya derajat orang yang berilmu itu sangat ditentukan dari sedekat apa dia dengan urusan akhirat. Sedekat apa dia dengan interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ilmu, tapi urusan akhiratnya berantakan. Bukan sekedar berilmu tapi nggak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan niat salah satu yang bisa menjadi penyebabnya. Salahnya niat saat menuntut ilmu itu bisa menjadi penyebab ilmu itu akhirnya tidak memberikan keselamatan kepada kita. Ya, sebatas ilmu itu ada di kepala. Kalau istilah
teori ilmunya itu sekedar menjadi logos, menjadi simbol-simbol keilmuan di kepalanya, tapi tidak menyentuh hatinya, tidak menggerakkan tubuhnya untuk mengaplikasikan ilmu yang dia tahu tadi. Hanya jadi logos di kepalanya saja, di otaknya saja. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama dulu bukan hanya memiliki ilmu zahir gitu. Artinya ilmu zahir itu ilmu yang ya melihat zahirnya gitu, seperti ilmu fikih gitu. Ya, ilmu-ilmu praktek. Tapi juga termasuk ilmu-ilmu batin ya. Bicara ilmu batin ini akhirnya termasuk bicara kita ilmu tauhid ya. Tentang ma'rifah ya kan, kepengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dengan ilmu zahir itu semakin mendekatkan kita dan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para imam mazhab. Begitulah para ulama mazhab. Mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu yang zahir dengan ilmu yang batin. Antara ilmu fikih dengan ilmu tauhid itu digabungkan. Imam Syafi'i itu bahkan, sahabat Asa TV, saya ingin selesaikan. Imam Syafi'i itu bahkan dia membagi malam harinya itu menjadi tiga waktu. Dan 3 waktu itu digunakan untuk apa? Untuk belajar, untuk salat, dan untuk tidur. Coba bayangin, belajar, salat, dan tidur. Dia belajar. Ilmu zahirnya dia pelajari. Tapi kemudian salat tahajudnya itu luar biasa. Artinya apa? Ilmu batinnya. Dia menjalin hubungan kedekatan kepada Allah. Ya kan? Dia membangun dunia, tapi dia nggak lupa membangun akhirat. Seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak pernah makan, tidak pernah makan sampai kenyang, tidak pernah makan kenyang selama 16 tahun, itu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ya, sekelas dia, ya, tidak pernah makan kenyang selama 16 tahun. Kenapa? Kata beliau, karena banyak makan itu, kata Imam Syafi'i, satu, dia akan memberatkan badan. Ya, orang kalau banyak makan, badannya kan tambah berat. Ya. Yang kedua, banyak makan itu akan mengeraskan hati. Kenapa? Karena makan itu syahwat. Ya. Jika syahwat itu berlebihan, kebanyakan, ya, maka dia menjadi hawa nafsu. Dan salah satu syahwat itu adalah syahwatul butul. Syahwatnya perut, kebutuhan perut adalah makan dan minum. Jika berlebihan, maka menjadi hawa nafsu. Kalau sudah jadi hawa nafsu, ya sudah ada setan bermain, sudah ada setan terlibat di sana. Dan kalau udah setan terlibat, maka di antara dampak setan itu dia ada mengeraskan hati manusia. Apalagi kata Imam Syafi'i, karena banyak makan itu menghilangkan kecerdasan. Ya, orang kebanyakan makan, makin banyak makan, ya, otaknya makin kurang kerjanya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Ya, nanti ini bisa diteliti lah, kan, bagi orang-orang ahli gizi misalnya, ya, itu bisa diteliti. Kenapa sih kok Imam Syafi'i bilang banyak makan bisa menghilangkan kecerdasan? Adakah efek langsungnya? Ya, saya yakin ada, tapi bukan di sini tempatnya untuk membicarakan itu. Lalu apa kata lagi Imam Syafi'i? Banyak makan itu, ya, menyebabkan suka tidur, bikin kita jadi demen tidur, bawaannya ngantuk. Iya, betul kan? Kalau kebanyakan makan, bawaannya ngantuk. Ya kalau udah ngantuk, akhirnya apa? Tidur. Ya, nggak produktif hidupnya. Kalau ngantuk terus dan tidur terus. Ya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir kata Imam Syafi'i, banyak makan itu melemahkan kita dari ibadah kepada Allah. Melemahkan kita dari ibadah kepada Allah. Ya, kenapa? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia.
Inspirasi Keluarga Islami. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa yang saya sebutkan tadi di akhir, ya adalah perkataan Imam Syafi'i bahwa banyak makan itu melemahkan kita dari ibadah. Kenapa? Dalam satu ayat, ya, ini sedikit saja, ayat ini kalau mau dibahas tuntas jadi panjang sebenarnya, tapi kita sedikit saja. Ya, Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardi. Hai orang beriman, araditum bil hayati dunya minal akhir, itu panjang ayatnya, tapi saya cukupkan sampai situ saja. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Malakum, apakah sebabnya? Kenapa terjadi? Mengapa? Ada apa dengan kalian? Kurang lebih begitu. Malakum idza qila lakum firu fi sabilillah, ketika ya kan dikatakan, diserukan, diperintahkan kepada kamu, kepada kalian, qila lakum ya kan fi sabilillah, untuk berjihad, berjuang di jalan Allah, tsaqaltum ilal ardi, maka kamu cenderung ya kan lebih berat, lebih merasa berat, lebih merasa ingin, lebih cenderung untuk tinggal di tempatmu. Ya, di tempatmu di sini maknanya di dalam ayat tadi ilal ardi. Ardi itu kan dunia, bumi gitu. Jadi ketika dia disuruh untuk fisabilillah, fisabilillah itu kan menuju kepada Allah. Bentuknya bisa berjihad, bisa beribadah, apapun yang orientasinya kepada Allah. Dan ayat ini tentu konteksnya adalah jihad. Tapi bahwa menuju kepada Allah itu banyak aspeknya. Beribadah, ya kan, apapun bentuk ibadahnya, dia sesungguhnya sedang menuju kepada Allah. Tapi kata Allah, malakum, ada apa dengan kalian? Kenapa terjadi pada kalian ketika disuruh kepada kalian untuk menuju kepada Allah? Fistaqaltum ilal ardi. Ya kan? Fistaqaltum ilal ardi. Kalian merasa berat, ya kan? Dan lebih senang, lebih cenderung untuk ke bumi, ya, diberatkan ke bumi, menyuruh kepada Allah berarti diseru, ya kan, menuju kepada Allah, ya. Tapi dia lebih diberatkan ke bumi. Dan ketika bicara diberatkan, unsur pemberat itu salah satunya adalah fisik, ya, tubuh kita. Maka sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i tadi, ya, banyak makan dia memperberat tubuhnya, ya, memperberat badan, dan karena berat badannya biasanya jadi makin sulit untuk membangkitkannya. Ya kan? Orang makin berat, makin besar badannya, makin sulit atau makin sulit untuk dia, makin malas gitu untuk beraktivitas, untuk banyak bergerak tuh makin sulit. Ya. Saya tidak katakan tidak bisa, tapi makin berat, tantangannya itu lebih berat. Ujian dia untuk bergerak itu lebih berat. Dan ketika bicara ibadah, ya kan, mendekat kepada Allah, sholatkah atau apakah, itu semua melibatkan fisik. Maka ketika berat fisiknya, maka makin berat dia untuk beramal. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah, itu diantara, ya kan, diantara penguat saja terkait dengan perkataan Imam Syafi'i. Nah, sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya sebatas itu, ya. Allah menjadikan amal menuntut ilmu, ya. Amal menuntut ilmu. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu itu, amal itu disamakan tingkatannya dengan amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ya. Para ulama diantaranya menyampaikan dalilnya dalam surat At-Taubah ayat 122. Ketika Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya kan? Wa ma kana, dan tidaklah patut, ya kan? Al-mu'minun, kepada orang-orang beriman itu, tidaklah patut bagi orang-orang beriman itu liyanfiru kaffah, untuk pergi semuanya. Konteks ayat ini adalah pergi berperang, untuk pergi berperang kafah, semuanya, seluruhnya, seutuh-utuhnya, semuanya pergi gitu, nggak ada yang enggak. Gitu.
Kata Allah begitu, nggak patut. Nggak seharusnya begitu. Semuanya pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kata Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum. Mengapa tidak pergi, ya kan, sebagian di antara mereka, ya, untuk apa? Ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Untuk memperdalam, ya, untuk memperbanyak, ya, pengetahuan mereka tentang agama. Artinya apa? Untuk menuntut ilmu. Jadi jangan semuanya pergi jihad, harus ada sebagian di antaranya yang kemudian menuntut ilmu. Artinya apa? Ada yang pergi jihad, ada yang menuntut ilmu. Amalnya sama, setara dia. Seperti itu. Disetarakan, bahkan menuntut ilmu itu dengan pergi berjihad. Bahkan kalau kita lihat lanjutan ayatnya, kan, Allah katakan, kan, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Kata Allah, kan, orang-orang yang tafaqquh fid din itu, memperdalam ilmunya itu, ya, agar mereka itu memberi peringatan untuk kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Jadi memberikan peringatan kepada orang-orang yang udah pulang dari pergi jihad. Gitu. Ada yang memberikan peringatan, artinya mengajarkan mereka tentang ilmu. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka dapat menjaga, la'allahum yahzarun, supaya mereka dapat menjaga diri mereka. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain misalnya, dalam surat Al-Anbiya ayat 7, Allah mengatakan, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, maka tanyakanlah, fas'alu, tanyakanlah ahlaz zikri, ya kan, kepada orang-orang yang berilmu. Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita nggak tahu tentang satu hal, tentang satu perkara, maka tanyakanlah kepada orang ahlaz zikri. Yang kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan, waqala Ibnu Abbas, Imam Qurtubi mengatakan bahwa Ibnu Abbas itu berkata, ahlul zikri, ahlul Quran, waqila ahlal ilmi. Waqila ahlul ilmi. Bahwa kata Ibnu Abbas, ahlul zikri itu adalah ahlul Quran. Dan ahlul Quran itu, ya kan, bisa disebut sebagai ahli ilmu atau ulama. Kenapa? Karena sumber ilmu itu di Quran. Bayangkan, ya kan, sahabat Asatib yang dimuliakan Allah, kata Allah, kalau ente nggak tahu tentang satu hal, tentang satu perkara, tanyanya kepada siapa? Kepada ahli ilmu, kepada orang-orang yang berilmu. Dimuliakan kedudukannya, tempat bertanya. Jadi tempat bertanya, tempat mendapatkan pencerahan, karena ilmu itu mencerahkan. Tempat mendapatkan panduan hidup, karena ilmu itu memandu hidup kita. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, bahkan Nabi Muhammad SAW pun memuliakan orang-orang yang berilmu. Dalam berbagai hadis, banyak sekali hadis disebutkan oleh Rasulullah tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ilmu dan orang-orang yang berilmu tentu termasuk proses untuk menjadi berilmu, yaitu belajar menuntut ilmunya. Saya hanya sebutkan sedikit saja, ya kan, karena waktu kita yang terbatas. Dalam satu hadis misalnya, Rasulullah SAW mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menempuh salaka tariqan, menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang tujuannya di dalam perjalanan itu untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Sahalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan dia tariqan ilal jannah,
jalan menuju surga. Thariqan ilal jannah ini maknanya bisa dua. Ya, makna di dunia artinya apa? Allah akan mudahkan dia untuk melakukan apapun yang dilakukannya itu akan menuntun dia sampai ke surga. Maka setiap amal yang menuntun dia sampai ke surga, Allah mudahkan dia untuk melakukannya. Segala apapun amal yang menuntun dia, yang berujung pada surga, Allah akan mudahkan dia. Itu dalam konteks dunianya. Dalam konteks akhiratnya, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Makna thariqan ilal jannah itu adalah di sirat nanti, di siratal mustaqim itu. Ketika kita berjalan di sirat, ya kan, yang di bawahnya neraka, ujungnya adalah surga. Nah, pada saat di sirat itu, maka Allah sahalallahu thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan kita jalan di siratal mustaqim itu. Allah akan mudahkan kita jalan sampai ke surga. Nggak dipersulit. Kita nggak berat. Kita nggak kemudian istilahnya lelet gitu ya, jalan di situ karena ketakutan. Dimudahkan. Sehingga bisa secepat kilat sampai di surga. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hadis yang lain bahwa disebutkan yang lebih lengkapnya lagi gitu ya. Ketika di antaranya Rasulullah mengatakan para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya pada orang-orang yang menuntut ilmu. Artinya apa? Segala kebutuhan di antara maknanya, segala kebutuhan orang yang menuntut ilmu itu akan dipenuhi. Jadi nggak usah takut, jatahnya hilang. Jadi kebutuhan rizki kebutuhan hidupnya, pokoknya segala rizki orang-orang yang menuntut ilmu itu dipenuhi sama Allah SWT. Jadi nggak usah takut belajar. Kalau kita belajar ntar rizkinya gimana? Jadi jangan takut kekurangan rizki untuk urusan belajar. Belajar aja. Insya Allah dimudahkan oleh Allah SWT. Dan sebagai penutup, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW, ya kan, dikatakan bahwa jadi sahabat Abu Hurairah, ya kan, haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya mal'unatun. Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya. Jadi terlaknat pula semua yang ada di dalam dunia itu. Bayangkan, sahabat Asa TV. Dunia itu terlaknat, kata Rasulullah. Dan semua yang ada di dalamnya pun juga terlaknat. Illa. Kecuali. Kalau sudah ada illa, berarti yang dikecualikan ini, yang dikecualikan inilah yang tidak masuk di dalam kategori terlaknat tadi. Illa satu zikrullahi wa mawalahu. Orang-orang yang mengingat Allah, ya kan? Orang-orang yang zikir kepada Allah dan yang berhubungan dengannya. Yang kedua, au aliman, atau orang yang alim, ya, orang yang berilmu. Yang ketiga, au muta'alliman, dan orang yang mengajarkan ilmunya. Orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmunya. Jadi yang tidak terlaknat, ya kan, dari bumi ini hanya tiga. Satu, orang yang berzikir, ya kan, kepada Allah, ya kan, dan melakukan berhubungan dengan Allah dengan apapun, ya, intinya dia taqarrub ilallah. Yang kedua adalah orang yang berilmu, dan yang ketiga adalah orang yang mengajarkan ilmu. Maka kemudian ada ulama yang mengatakan sesungguhnya dunia ini cuma dua. Di dunia ini cuma ada dua isinya. Orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu atau orang yang belajar ilmu. Selain itu nggak dianggap. Selain itu nggak dianggap.
Dan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ya, mudah-mudahan kajian kita ini menyemangati kita. Untuk apa? Untuk pengen nggak sih jadi yang dianggap? Kalau pengen jadi yang dianggap, ya jadi salah satunya saja lah. Jadi orang berilmu dan mengajarkan ilmu, atau jadi orang yang menuntut ilmu. Ya, itu saja. Ya kan? Mau jadi di antara kedua itu saja. Ya. Kalau kita, dan ketika kita menjadi orang yang menuntut ilmu, maka suatu saat kita akan jadi orang berilmu dan kemudian mengajarkan ilmu. Di samping dalam konteks tema kita, maka sesungguhnya ilmu itu adalah peta jalan yang pertama, panduan jalan yang pertama untuk menjadi khairu ummah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan kita, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk mempelajari ilmu, ya kan? Dan mengajarkan ilmu, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bertambah dan ditambah ilmu kita. Afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.